sampai le puasa Quran yang ada baca ni. Nyo kan dia boleh puasa. Sadaqallahul azim kudu ibaratnya jengke puasa jengke baca tidak. Baik sampai le tebit bak boleh puasa masjid-masjid menasah-menasah yang ana urli. Baik sampai selesai daripada Ramadan, qiyam lail hanali, tahajud hanali, istighfar hanali, sedekah hanali, puasa hanali, padahal jumpa di puasa tidak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pernah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mendengar sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa yawm 'idil fitri hadatil malaikah ila al-ardi fi kulli baladin. Apabila umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka hadatil malaikah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya jutaan, miliaran, triliunan hadir dekat dekatnya hamba-hamba Allah yang jumlah dalam bumi. Mereka turun ke bumi, fayaqifuna ala afwahis katanan, maka mereka berdiri di hadapan lorong-lorong, berdiri di jalan-jalan, memasuki kota, desa-desa di mana umat Islam melaksanakan salat. Fayaquluna wa yasihuna biqaulin la yasma'uhu al-jinna wal ins. Maka malaikat-malaikat itu menyeru bisautin dengan suara yasma'uhu jami' man khalaqallah, yang didengar oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innal jinna wal ins, kecuali jin dan manusia. Apa seruan daripada malaikat itu? Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ukhruju ila Rabbin karim, keluarlah kalian kepada Allah yang maha mulia, yu'til jazila wa yaghfiru dzambal 'azim, di mana Allah Subhanahu wa taala hari itu akan memberikan ganjaran yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dipegang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, pakar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ampunan di pada pagi hari salat Id, bahwa Rasulullah telah berjanji dalam bulan puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di bulan Ramadan dia berpuasa dengan penuh iman betul-betul yakin dalam hati Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya berpuasa, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan rahmat Allah. Dengan puasa itu dia mengharapkan keampunan dosa dari Allah, kejuk rahmat dari Allah, kejuk maghfirah dari Allah, kejuk ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Dalam riwayat yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di pada malam harinya dia melaksanakan qiyam Ramadan, dia laksanakan salat tarawih, dia laksanakan salat witir, dia laksanakan qiyamul lail, dia laksanakan tahajud, dia berzikir, dia membaca Al-Quran di malam harinya bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dalam hati dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran, mengharapkan thawabat min Allah Ta'ala
pelonco yang pelonco karena kolesterol, 5 pelonco karena kidney, 6 pelonco karena ikat dan lain sebagainya. 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit daripada umatku yang mereka berumur panjang lebih daripada 70-80 tahun. Maka kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat puasa di bulan Ramadan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah janjikan di bulan Ramadan yang mana satu malam tersebut orang beribadah di dalamnya mereka layaknya beribadah 83 tahun tanpa berhenti. Makanya itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang di bulan Ramadan-nya mereka melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yaghfiru dzambal 'adzim." Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya, sehingga di bulan Syawal di salat hari raya Idul Fitri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali suci bersih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat makhluk kata bahasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, nasira makhluk Allah taala yang beliau sangat benci, sangat marah ketika hari raya Idul Fitri. Tak mungkin makhluk itu sangat benci dia. Siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Berpegang oleh sahabat Abdullah At-Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari mengatakan bahwasannya inna iblis yasihu fi kulli yaumil 'aid. Sesungguhnya iblis laknatullah alaihi, beliau sangat marah, benci, saking bencinya gegli. Fayajtami'u 'indahu ahluhu, maka seluruh anggota-anggota, seluruh bagian-bagian yang sekelompok dengan iblis laknatullahi alaihi berkumpul bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, ma yubkika, apa yang membuatku menangis? Apa yang membuatku marah? Apa yang membuatku sangat benci pada hari ini?" Maka iblis laknatullahi alaihi mengatakan, "Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kita telah merugi," kata iblis. "Sungguh kita telah celaka karena dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berpesan kepada kalian wahai anggota-anggota kawan-kawanku," kata iblis. Beliau berpesan, "Fatusbiluhum bil ladzat." Maka setelah salat Idul Fitri ini, lalaikan mereka kembali dengan kelezatan-kelezatan nikmat dunia. Lalaikan mereka daripada salat, lalaikan mereka daripada baca Al-Qur'an. Sehingga kita lihat salat zuhur hari raya Idul Fitrinya urun dua, ibu dengan hidup. Karena memang tentara-tentara iblis mereka sedang menangis, mereka sedang bersedih dan sangat membenci umat Nabi Muhammad karena dosa mereka sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatusbiluhum bil ladzat, sibukkan mereka dengan silaturahmi. Jadi pegangan kita minta jape temayang tanyo kang beli Allah top pintu temui Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban kita kepada Allah terdahulu. Yang nomor satu kewajiban kita kepada Allah top pintu-pintu umum. Laksanakan kewajiban kita kepada Allah. Setelah kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, baru kita kembali melayani manusia. Beranam buat temayang gambar terima jadi. Maka begitulah adat kita bersilaturahmi. Maka iblis dan pula tentaranya menyibukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatushghiluhu bil ladzati dunya." Lalaikan mereka dengan kenikmatan dunia, dengan berkumpul dengan keluarga. Lalaikan mereka bisyurbil khamar, kembali mereka meminum khamar. Kembali mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala hatta yaghdabahullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali membenci mereka.
Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita keluar dari majelis Idul Fitri, jangan sampai kita dilalaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita dilalaikan dengan perkara-perkara dunia sehingga kita lupa kewajiban kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali murka setelah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan sahabat Sahal bin Sa'ad rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, 'ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini tidak hanya kepada baginda Rasulullah, namun juga menjadi nasihat kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata Jibril, "'Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau sesukamu wahai Muhammad, namun ketahuilah, namun ingatlah, fa innaka mayyitun. Apa maksudnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hiduplah engkau sesukamu. Mau hidup engkau mengabdi kepada dunia, silahkan. Mau hidup engkau mengabdi kepada harta, silahkan. Mau hidup engkau mengabdi kepada manusia, atasan, silahkan. Mau hidup engkau mengabdi, menghambakan dirimu kepada aset, jabatan, kekayaan yang kau miliki, silahkan, kata Rasulullah. Namun ketahuilah satu hal, kata baginda Rasulullah, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Kita semuanya akan mati, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, gepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melalaikan kehidupan kita di dunia ini, sehingga ketika ajal Allah datangkan ajal kita dicabut nyawa oleh Allah taala, barulah kita menyesal. Terus Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, hingga kematian mendatangi mereka, malaikat menjemput mereka. Ketika itu nyawa sudah di setengah badan, ruh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, NTI, maka ketika itu dia meminta kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Qala rabbi irji'un, ya Allah, balikkan saya sebentar saja ke dunia ini, ya Allah. Untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk melakukan aktivitas-aktivitas duniawi? Apakah untuk mencari harta, memperkaya diri di dunia? Apakah sibuk dengan keadaan kita, aktivitas duniawi? Tidak. La'alli a'malu shalihan, agar saya bisa beramal saleh, agar saya bisa sholat, agar saya bisa bayar zakat, agar saya bisa berpuasa, agar saya bisa sholat berjamaah, agar saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ibadah-ibadah yang dahulu dilalaikan di dunia. Maka apa jawab Allah sidang jamaah? Kalla, sekali-kali tidak. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Di ayat ini Allah pakai huruf lam. Lam itu adalah huruf yang yufidu at-tahrim, di mana lam itu memberikan faidah tidak akan terjadi, sekali-kali tidak akan terjadi. Apa peristiwa tersebut? Allah mengakhirkan atau melambatkan atau mencepatkan ajal seseorang apabila telah tiba masanya. Maka sidang jamaah, sebelum Allah mencabut nyawa kita, manfaatkanlah umur kita ini untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan nyawa yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan
Sehingga malaikat maut terkejut, ya ajabah, sungguh mengherankan hamba Allah yang satu ini, ajalnya akan tiba sedangkan ia dalam keadaan tertawa. Ya ajabah, sungguh mengherankan, kata malaikat pencabut nyawa, ajalnya akan tiba saat lagi, namun dia masih melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita telah mempersiapkan bekal ibadah. Kita telah melaksanakan ibadah-ibadah ketakwaan kepada Allah. Keluar daripada bulan Ramadan, kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kita tetap rutinkan sholat berjamaah, kita tetap membaca Al-Quran, kita tetap bersedekah, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah olehmu siapa yang ingin engkau cintai, namun ketahuilah sesungguhnya engkau akan meninggalkan mereka. Maka maknanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai olehmu dunia, cintai olehmu keluargamu, cintai olehmu kekayaanmu, silahkan. Engkau mau hidup mencintai harta, silahkan. Engkau mau hidup mencintai jabatan, silahkan. Engkau mau hidup mencintai suami, istri, anak-anak, silahkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat satu hal, fa innaka mufariqu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengkabarkan kepada kita, apabila salah seorang di antara kita meninggal dunia, apabila ada hamba Allah yang meninggal dunia, maka mereka diikuti oleh 3 perkara. Yatba'ul mayyitu thalathatun. Ada 3 perkara yang mengikuti si mayit, mengantarkannya ke dalam kuburnya. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 perkara ini kembali pulang, kemudian yang sisa bersamanya, setia bersamanya, hanya 1 perkara. Fayatba'uhu maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu. Maka si mayit tersebut diikuti, diantarkan oleh amalnya, oleh keluarganya, oleh hartanya. Fayarji'u maluhu wa ahluhu. Maka keluarganya dan hartanya kembali ke rumah. Wa yabqa ma'ahu 'amaluhu. Maka yang setia bersamanya hanyalah amal salehnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa secinta apapun kita dengan harta, jabatan kita, kekayaan kita, tanah, aset, toko dan lain sebagainya yang kita miliki, ketika kita meninggal dunia, kita akan berpisah dengan mereka. Secinta apapun kita dengan anak istri kita, sesayang apapun kita dengan mereka, ketika kita meninggal dunia, kita akan berpisah dengan mereka. Yang setia bersama kita adalah amal soleh kita, adalah perbuatan baik kita, adalah ibadah kita, adalah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang setia menemani kita di dalam kubur kita sampai Allah membangkitkan kita dari kiamat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kepingat ya Allah Ta'ala, agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan, jangan kalian disibukkan amwalukum dengan harta kalian. Contoh bank, ya gimana? Beli ulang kemarin. Saat azan berkumandang, Allah memanggil, kita masih sibuk dengan harta kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan kita disibukkan dengan harta kita. Wala auladukum, dan jangan pula kalian disibukkan oleh anak-anak, istri, keluarga kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa
Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada apapun. Maka orang seperti ini, kata baginda Rasulullah, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman kata Rasulullah orang yang tidak menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada keluarganya, daripada anaknya, daripada hartanya, dan daripada segala sesuatu. Maka ketika orang memiliki hati yang mencintai Allah dan Rasulnya, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sejahtera, hidupnya akan diberikan ketenangan dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini, akhir-akhir ini kita melihat betapa banyak perkara yang kedua ini dilalaikan oleh generasi-generasi anak-anak kita, sehingga mereka rela mati demi pacar mereka, sehingga mereka rela mati demi cinta kepada pasangan yang haram. Mereka rela membunuh diri, gantung diri gara-gara diputuskan oleh pacarnya. Maka perkara yang kedua ini kita lihat hari ini sidang jamaah. Orang yang mengambil makanan korupsi dan sebagainya harta orang lain karena sangat cintanya dia kepada harta, sehingga dia lupa akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lihat ada yang saling bunuh-bunuh gara-gara hanya ingin mendapatkan harta dunia. Tempatkanlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segala sesuatu, sehingga kecintaan kita akan mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sidang jamaah rahimahullah, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau setiap malam beliau habiskan untuk membaca Al-Quran. Sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam 3 kali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau memasuki bulan Ramadan hingga akhir daripada bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Maka inilah kecintaan yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. Inilah kecintaan yang mendatangkan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Semua manusia ketika ditanya, maukah engkau hidup bahagia? Pasti. Bahkan non-muslim sekalipun mereka hidup bahagia. Maka syarat dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya beliau, ketika seorang hamba ingin hidup bahagia, hendaknya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala apapun. Maka kita lihat orang-orang yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan, Abdullah Asy-Syafi'i, Ubay bin Ka'ab, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya mereka kepada Allah sehingga mereka menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa kali interaksi kita di bulan Ramadan? Maka selepas daripada Ramadan, selesai kita melaksanakan salat Idul Fitri, selesai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sampai kita berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya, jangan sampai luput hari-hari kita untuk membaca kalam Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita hidup ingin diberikan petunjuk oleh Allah, sedangkan kita jarang sekali membaca Al-Quran. Pernah seorang ulama ditanyai bagaimana keadaan orang-orang salafus saleh terdahulu dengan Al-Quran. Ya Syekh, sif lana ahwalus
salafi ma'al Quran. Wahai Syekh, cobalah engkau jelaskan bagaimana dahulu interaksi orang-orang saleh, para salafus saleh terdahulu dengan Al-Quran. Maka sang Syekh tersebut menjawab, beliau membuat para jamaah yang hadir ketika pertanyaan tersebut terheran. Dahulu salafus saleh, kata beliau, mereka hidup bersama Al-Quran sebagaimana hari ini kita hidup bersama HP. Lihatlah interaksi kita hari ini dengan HP. Kemana-mana kita bawa HP. Kalau lupa kembali kita bawa HP. Kalau kita bangun tidur, lihat HP dulu. Kita mau tidur, lihat HP dulu. Bahkan anak-anak kita di usia kecil pun sudah dilalaikan dengan HP. Kemana-mana bawa HP. Ketika datang tamu, minta HP. Nah ini. Ketika kita berinteraksi 24 jam dengan HP hari ini, maka begitulah dahulu para ulama-ulama kita hidup dengan Al-Quran. Maka pertanyaan bagi kita sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apa interaksi kita dengan Al-Quran daripada dengan HP? Lebih banyak buka HP, WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya apa Al-Quran? Kalau kita lebih banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menyayangi kita. Dipegang oleh Abdullah Ibn Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Abdullah Ibn Abbas, siapakah manusia yang sangat Allah cintai mereka, wahai Abdullah bin Abbas?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, mereka adalah orang-orang yang hari-harinya tidak pernah luput dari bacaan Al-Quran. Setiap hari mereka baca Al-Quran, maka itulah orang-orang yang sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dikasihi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, kalau engkau ingin mengukur kecintaan Allah kepadamu, maka ukurlah seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah momen kita menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran, tidak melalaikan diri kita dengan hal-hal daripada Allah dan Rasul-Nya, tidak melalaikan dari perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul fitrah suci dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat atau nasihat Jibril alaihi salam yang juga menjadi petunjuk dan nasihat bagi kita sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah segala apapun yang ingin engkau lakukan. Fa innaka majziyun bihi. Namun ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi
Dia terkejut-kejut kata Allah, sehingga dia mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini ya Allah? Ya Allah, buku catatanku ya Allah. La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan. Dalam catatan ini semua amal perbuatan saya. Di masa muda saya pernah mencuri, di masa muda saya melakukan yang haram, di masa tua saya semuanya diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam catatan amalan Allah, diberikan kepada kita di hari kiamat. Maka manusia ketika itu terkejut, maka manusia mereka itu ketika itu terheran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka membaca catatan amal mereka. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu wahai hamba Allah. Lihatlah perbuatanmu ketika engkau masa muda, ketika engkau tua, ketika engkau melakukan ini, ketika di hari ini, di jam ini, di waktu ini. Maka persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan mulut. Persaksian kita di hadapan Allah, mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu Allah Subhanahu wa taala tutup rapat mulut kita, tidak berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Kepujian dia Allah Ta'ala jarokannya berkahaba. Kepujian dia Allah jarokannya berkahaba beri saksi. Watai uronya, watai turnya, watai jumnya, kalian hukumnya. Maka dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka menjadi saksi. Ya Allah, don uronya, don bakwatenyo, don baktonyo, nak kebal masjid, don nak kebal bajak rumput, don nak kepuronyo. Semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua anggota tubuh mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini di dunia orang mempenak persaksian, ketika kita lihat dia salah, tapi ketika dia punya banyak uang, dia menang. Bukan dia dalam penjara, tanya dalam penjara, tapi saksian mahkamah Allah. Mereka yang zalim, mereka yang batil, mereka yang melakukan kemungkaran, mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan sidang jemaah yang dirahmati Allah, berkah Allah Taala dalam ayat yang lain, kulit danyo bagi saksi, gepuja saksi kulit danyo ano, ronyo, tamano tapur krim tapurnya tapurnya, wadai buka aurat di dunia, mereka akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim, mereka orang-orang yang ketika diberikan catatan amal mereka, ketika mereka membaca catatan amal mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit kami, mengapa engkau menjadi saksi terhadap apa yang kami lakukan dahulu di dunia? Maka kulit-kulit kita berbicara, menjawab, qalu Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dapat berbicara, alladzi antaqa kulla syai', di mana Allah dapat memberikan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Apa sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada manusia-manusia di hari kiamat mereka yang bangkrut. Gimana juga bangkrut? Bukan oleh para sahabat, dari jalan sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadruna man muflis? Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang mereka itu bangkrut? Maka dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina man la mata'ala wa la dirham. Wahai Rasulullah, urun yang muflis, urun bangkrutnya urun hanapeng yang pandangan manusia, urun hanapeng. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang saya ingin sampaikan. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Bukan itu. Walakin al-muflis, kata Rasulullah, akan tetapi orang yang bangkrut itu, man ata yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Adapun orang-orang yang bangkrut sedang jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang di hari kiamat mereka datang bawa pahala salat, mereka datang bawa pahala zakat,
gok, hasad ke gok, hati ke gok. Dia telah menzalimi si fulan, gepoh di fulan, kebaju harta di fulan. Fakukhidha min hasanatihi, maka semua amal-amal ibadah yang dia bawa di hadapan Allah, ukhidha min khatayahu, dia kasih untuk orang yang dia zalimi dalam dunia. Gejuk ke urang yang fitnah, gejuk ke urang yang hasad ke goknya, gejuk ke urang yang telah dia fitnah, telah dia zalimi, telah dia hancurkan kehormatannya dalam dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, kabeh kebaikan mendung, anale kebaikan, pahala kuatlah nabi, pahala dakir nabi, pahala baca Quran nabi, pahala dak kemayang nabi, kabeh mendung. Ukhidha min khataya, keburukan orang yang kita zalimi, kita akan menanggung dosa dan akibatnya. Subhanallah. Itulah orang-orang rugi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bangkrut sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di mana hari ini di dunia kita lihat banyak orang yang hasad, hati betul. Padahal hasad itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Sebutlah oleh Imam Nawawi, al-hasudu la yasudu, orang yang hasad hatinya hasad, maka dia tidak akan hidup bahagia. Apa itu hasad? Sebutlah oleh Imam Nawawi, tamanna zawal ni'matillah. Dia ketika melihat hamba Allah dan kejut nikmat dari Allah, hati kamu kokoh. Dan kekala mulut nabi kokoh kamu. Kekala mulut nabi kokoh bacutkan. Kekala mulut nabi bacutkan kokoh bacutkan kejut dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah tidak suka. Bahkan dia berharap dibanjara nikmat akan kejut dari Allah taala dan bergaduh nikmat. Itulah namanya hasad. Nyadeng al-hasad. Maka orang hasad seperti ini di dunia saja sudah diberikan azab oleh Allah. Apa azabnya? Hidupnya tidak akan tenang. Tenang. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. SMS. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hatinya ini ada penyakit hasad, geberah oleh Allah taala, semua amalnya itu hangus. Innal hasada ta'kulul hasanata kama ta'kulun narul khatabah. Sesungguhnya penyakit hati hasad itu memakan semua amal-amal kebaikan. Kali dah temayang, tapi hati belum tetap tayang, hanan guna dah temayang. Kali dapat tapi hati tetap hanan guna dah tu. Maka hati kita ini sangat menentukan. Maka di bulan Ramadan bulan syahrun khuluqiyatul madrasatun khuluqiyatun, kepada Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama Mesir, puasa itu adalah sekolah. Sekolah kita menata hati kita, hati dan nyobek hati dan nyobek dibenci dalam saudara dan hati dan nyobek fitnah kok, hati dan nyobek buruk kok, hati dan nyobek husnuzan kepada Allah dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka menjaga diri mereka dari penyakit-penyakit ini, maka di hari kiamat mereka tidak akan bangkrut. Mereka tidak akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa mereka utuh, pahala zakat mereka utuh, pahala ibadah mereka utuh. Karena di dunia mereka menjaga sekali sidang jamaah, menjaga lisan mereka, menjaga hati mereka, menjaga perbuatan mereka dari menzalimi saudara kita. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man kanat lahu mazlamatun, barang siapa yang pernah menzalimi, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, mungkin bersyadanya dengan Allah taala akan diampun oleh Allah. Namun dosa kita makhluk dengan makhluk wajib dari jemaah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taubat Isyarah berikutnya, bahwasanya dosa seorang hamba dengan hamba yang lain tidak akan dihapuskan kecuali kita telah meminta maaf kepada hamba Allah tersebut. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, Aidul Fitri momen kita untuk saling maaf-maafkan. Kadang ada kata yang silap, kadang ada perbuatan yang silap, maka kita minta maaf. Sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, jabatan, kekayaan kita di hadapan Allah Subhanahu
kita. Minta maaf kita sama teman kita. Terkadang ada hal-hal yang silap, terkadang ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati kita. Tidak perlu kita sungkan, tidak perlu kita merasa bahwa ketika kita minta maaf kita telah menjatuhkan harga diri kita. Tidak. Orang-orang yang mulia terlihat dari diri mereka. Siapa yang lebih dahulu meminta maaf dan siapa yang lebih dahulu memberi maaf. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ta'fu aqrabut taqwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita. Minta maaf. Sehingga sahabat dahulu ketika sampai ke kota Madinah, mereka berebut saling bermaafan, saling berpelukan, saling mereka berjabat tangan ketika datang ke kota Madinah untuk melapangkan dada. Orang yang bersilaturahmi, orang yang minta maaf, orang yang beri maaf, dadanya akan lapang, hatinya akan tenang karena tidak mengingat dosa orang lain. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aidul Fitri adalah momen kita saling bermaaf-maaf. Laki maaf, minta maaf, jangan kita merasa gor-gor. Kadang ada abang dengan adik karena ada sengketa ini itu dan lain sebagainya. Maka adik udah agak beruntun doang, adik hukuman kok jangan beruntun. Ini tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa hamba-hambanya yang di dalam hatinya ada syahna, yaitu kebencian dengan saudaranya, apalagi saudara sekandung, apalagi saudara seiman. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, saling kita bermaaf-maafan. Tentu sidang jamaah bermaaf-maafan ini dengan ilmu. Ini tidak boleh. Maka kita harus tahu mana mahram, mana yang bukan mahram. Maka tidak boleh kita menyentuh wanita yang bukan mahram kita, walaupun itu hari raya. Kebiasaan di masyarakat kita sidang jamaah rahimakumullah, ketika Aidul Fitri bersentuhan laki-laki atau wanita yang bukan mahram, maka ini harus kita perjelas. Hukumnya sidang jamaah ini haram, yang disyahar. Banyak katanya dengan kurang yang bukan mahram tanya dapat ya. Baik engkau meraya atau kau merukuk tadi Muhammad tidak boleh sidang jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi ayyu'ana ahadukum bi ra'sin min mismar min hadidin khairun lahu min an yalbasa imra'atan la tahillu lahu." Seseorang dipukulkan dengan paku di kepalanya dari besi di dalam neraka itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang bukan mahram. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, ajari anak kita, istri kita, keluarga kita, ketika dia berhari raya hendaknya ia menyalami laki-laki atau perempuan yang mahramnya. Apabila bukan mahramnya, tapi maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan laki-laki dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan perempuan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Ramadan telah berlalu, namun Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang lisannya terus berzikir, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Allah muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, man lazimal istighfar. Dan siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan dari setiap kehidupannya yang sempit jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap kegundahan, kesusahan dalam jiwa kita karena perkara-perkara dan permasalahan hidup, faraja, kelapangan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, setelah selesai daripada
Waalaikumsalam.